Alright. Hai. Jauh banget, ada yang dekat kaca situ. Nggak panas di dekat kaca. Oh, ada AC-nya, asik banget. Oke, thank you banget buat kesempatan ini. Gue excited banget. Ini sebuah pesugihan. Oke, itu kontak gue di depan. Biasa kita bisa langsung kontak-kontakan aja, karena yang paling penting bukan hanya pas gue denger gue khotbah, tapi nanti pas lu ada punya pertanyaan dan mungkin kita udah terpisah oleh jarak dan waktu. Asik, ya kan? Yuk lanjut dulu. Bagian pertama adalah ini. Teman-teman bisa lihat religion kills, itu bagian pertama yang akan kita bahas. Boleh slide-nya maju nih? Belum maju. Pakai panah aja, pakai kursor kiri. Oke. That's alright. Gue rasa bukan rahasia umum lagi ya, kalau agama itu membunuh. Kita udah tahu semua, bahkan salah satu perang yang tercatat dalam sejarah yang paling parah disebabkan oleh agama itu perang salib. Namanya aja udah gak nyambung, perang sama salib itu dua hal yang paling gak nyambung. Karena di salib kita tahu, Jumat kemarin kita memperingati itu lagi, pengorbanan Kristus. Jadi di situ kita lihat di mana kasih buat musuh itu dipertontonkan. Yang kasihilah musuhmu, itu yang Yesus lakukan. Ketika seluruh dunia berteriak salibkan dia, Yesus memilih untuk Bapa ampuni mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi di salib lah kita lihat cinta sejati, tapi bisa ada istilah nama perang salib. Perang di mana dua agama besar berperang, Kristen sama Islam. Perang salib itu antara 1 sampai 3 juta orang yang mati. Dan itu bukan cuma pembunuhan, itu salib. Sampai sekarang kita tahu ekstremis-ekstremis yang suka bunuh-bunuhin orang dalam nama Tuhan. Dan semua itu, ya kan tahu ya, nggak perlu gue sebut, teriakan-teriakannya udah cukup ekstrim. Di TV kadang ada, di YouTube ada lebih parah lagi, abis ngomong terpujilah Tuhan, abis itu motong kepala orang. Jadi kayak, dan ini Yesus udah bilang di Yohanes 16, oke, ayat 2 dan 3, Yesus udah nubuatin ini. Kata Yesus ini bakal kejadian. Dan sampai sekarang kenapa gue percaya sama Yesus, kenapa gue ikutin Yesus, karena semua yang dia bilang jadi kenyataan sejauh ini. Dan artinya ada satu janji yang dia bilang, gue siapin sorga, nanti kalau udah siap gue bakal jemput lo, karena di mana gue berada gue pengen lo ada di situ. Kalau dia ngomong gitu berarti pasti kejadian, pasti ntar dia datang jemput kita yang nungguin dia. Oke, ada 2 tim nanti akan terbagi 2 kubu, tim agama sama tim Yesus. Agama adalah yang percayanya bisa nyelamatin dirinya sendiri, dan tim Yesus yang percaya bahwa kita harus diselamatkan, yang menghargai pengorbanan Kristus. Dibilang di sini, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka ia berbuat bakti bagi Allah. Wow, bener banget yang Yesus bilang, ya kan? Jadi kenyataan, mereka akan berbuat demikian. Ini alasannya, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Bener gak? Ada ingat gak pertobatan seorang yang sangat agamawi bernama Saulus? Ingat gak pertobatannya? Tengah jalan dia bawa surat untuk bunuh-bunuhin orang Kristen, surat resmi nih. Itu atas nama agama tuh. Gila, pembunuhannya di backing sama surat yang resmi. Jadi lu bisa bunuh orang dan gak ada yang nangkep lo. Emang lu ditugaskan buat bunuh-bunuh pengikut ajaran sesat. Pengajar sesat yang namanya adalah Yesus. Jadi Yesus dianggap pengajar sesat dulu, dan setiap yang ngikutin dia harus dibunuh. Dan Saulus punya surat untuk ngebunuh. Di tengah jalan disamperin sama Yesus. Oke, dia buta, jatuh dari kuda, itu keren banget. Disamperin, jatuh dari kuda, buta 3 hari. Dan dia sempat bertanya sama Tuhan yang dia pikir dia kenal. Karena agama selalu membuat orang berpikir dia kenal siapa yang dia sembah. Bener gak? Ya dong, makanya kita akan ngerasa agama kita yang paling benar dibanding agama yang lain. Tapi menarik perkataan jujur dari seorang Saulus yang bilang gini, tiba-tiba suara itu bilang gini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Terus dia nanya, siapakah engkau Tuhan? Unik gak? Jadi selama ini dia beragama, dia gak kenal siapa yang dia sembah. Kan dia nanya, siapakah engkau Tuhan gitu? Karena gue taunya gue sedang membuat bakti bagi Tuhan. Gue lagi ngebunuh demi nama Tuhan nih, gue lagi ngebela nama lo nih, front pembela, ya kan? Kristus harusnya nggak ada, karena Kristus nggak perlu dibela. Gue gak bakal nyembah Tuhan yang mesti gue belain. Nah kalau gue mesti belain Tuhan, yang belain gue siapa? Bener kan? Ya dong, kalau Tuhan gue mesti gue belain, terus yang belain gue ntar siapa? Tegang banget gue, ya kan? Siapakah engkau Tuhan? Dan Yesus jawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Padahal yang dia lagi bunuh-bunuhin siapa? Yang Saulus lagi bunuh-bunuhin orang Kristen, pengikut Kristus. Tapi lihat gak? Jadi macam-macam sama orang Kristen, sebenarnya macam-macam sama Tuhan.
Karena dia bilang, akulah Yesus yang kau aniaya. Bukan Saulus yang bunuh Yesus, bukan. Yesus udah keburu naik ke sorga. Saulus gak sempat bahkan ngeliat Yesus. Yesus bilang apa? Kalau lu lagi bunuh-bunuhin pengikut gua, lu lagi nganiaya gua. Akhirnya jadi kasarnya berurusan sama anak Tuhan, berurusan sama bapaknya kan gitu. Yang adalah Tuhan. Bisa rasanya membunuh demi nama Tuhan karena alasannya nggak kenal Tuhan. Tapi rasanya beribadah, rasanya ini yang benar. Ini dia nih. Bunuh-bunuhin orang kafir, ini dia. Kan gitu. Kristen juga pernah terjebak di sana. Sepanjang sejarah gereja ada yang namanya istilahnya Inquisition. Itu pemaksaan orang untuk memeluk agama Katolik. Waktu itu era itu masih kekristenan, masih Katolik. Belum ada yang Protestan, belum era itu. Jadi dipaksain semuanya mesti Kristen. Kalau nggak Kristen dibunuh. Ada itu. Dan itu menghabiskan hampir 1 jutaan orang. 500.000 sampai 1 juta orang. Gila, itu banyak, men. Pemaksaan agama lu harus peluk. Kalau lu nggak peluk agama gua, lu mati. Bukankah itu terorisme? Bukankah itu pemaksaan? Dan biasa atas nama agama. Ya kan, lu pindah atau lu mati, pilih dua. Pilih aja nih. Kalau lu mau masih hidup, sangkal Tuhan lo. Kalau lu mau mati, terserah. Itu yang terjadi. Religion kills secara literal. Sepanjang sejarah kita tahu. Salah satu kasus paling parah yang belum lama terjadi adalah 9/11. Itu belum lama. Atas nama agama pastinya dilakukan itu. Ya kan? Ini religion kills, literally kills. Secara literal emang membunuh. Dan berikutnya religion kills secara spiritual. Spiritually it kills. Oke, ada dua hal, ada dua ciri kecenderungan dari orang yang agamawi, dan ini nggak bisa berlari dari sini kita. Yang pertama namanya sombong. Boleh di next. Sombong itu nggak ada obat. Nggak ada obatnya gue bilang. Karena lu nggak bisa bilang lu nggak sombong, bener? Ya kan? Pernah dengar gak kalau yang ngomong biasanya kayak ini, gue bukan mau sombong nih. Ya kan? Abis itu biasanya nyombong, bener gak? Ya kan? Selalu kayak gitu. Kalau ada yang bilang kayak gitu, gue bukan mau sombong nih. Tapi, abis tapi biasanya kata-kata tersombong yang pernah keluar dari mulut dia, mungkin lu baru kayak, gila orang sombong banget kan gitu. Lu nggak bisa bilang lu nggak sombong. Nggak bisa. Mesti orang lain yang bilang. Dan itu sebuah kesombongan tersendiri. Kalau lu ngaku lu nggak sombong, itu kesombongan paling tinggi yang pernah ada. Sombong tuh lu nggak bisa lari, nggak ada obatnya. Dan agama membuat biasanya orang sombong. Ada 10 hukum Taurat, kalaupun 10-10-nya lu berhasil melakukannya, ada satu rasa yang akan selalu muncul, dan itu dosa. Namanya sombong. Sombong yang bikin WL sorga ditendang dari situ. Ya kan? Dia bilang kayak, kok Tuhan doang yang disembah? Gue juga cukup asik kan gue. Kan gitu. Kenapa orang gak nyembah gue? Lihat ya, itu kan kesombongan. Dan dia ditendang dari sorga, dan ini fakta. Sampai sekarang, camkan di kepala lu, kalau perlu ketok jidat. Oke, nggak ada orang sombong yang masuk surga. Nggak ada. Dan agama membuat semua orang pasti sombong. Kalau lu udah berhasil menjalankan agama lu secara sempurna, pasti deh. Pasti kesombongan lu naik, pasti. Pasti kalau lu tiba-tiba berhasil ngedebat temen lu, dan temen lu jadi diem dan nggak bisa, lu rasa itu, rasa menang atas dia, ada kesombongan, dan itu selalu nggak ada obatnya yang gue bilang. Yesus bilang di Yohanes 8 ayat 24, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Yesus lagi ngomong tentang Bapa. Bapaknya siapa? Tuhan. Jika kamu tidak percaya bahwa aku adalah Bapa, aku adalah Tuhan, kamu akan mati dalam dosamu. Kenapa dia ngomong gini? Karena nggak ada yang percaya sama dia. Dan dia lagi ngomong sama orang-orang Yahudi yang gini, yang bukan cuma beragama, saking beragamanya, Yahudi nggak bisa bedain mana agama, mana suku bangsanya dia. Karena jadi satu. Ya kan, kalau ditanya, kalau di Indonesia ditanya, lu orang apa? Biasanya jawabannya dua. Entah lu jawabnya lu suku apa, biasanya Ambon, atau Jawa, atau Cina. Atau lu agama apa? Pertanyaannya bener kan? Lu orang apa? Jawabnya suka bingung. Bener? Maksudnya agama atau etnis? Yahudi satu-satunya di mana agama sama etnisnya jadi satu. Lu orang apa? Yahudi. Artinya etnisnya Yahudi dan agamanya Yahudi. Ngerti? Dan Yesus memilih lahir jadi orang Yahudi karena itu segitu dalamnya. Karena gini, semua budaya pasti membangun atau akan membentuk satu agama baru biasanya. Budaya yang solid-solid. Makanya ada beberapa agama yang sampai sekarang masih dipeluk secara mainstream, ada kurang lebih 5-6 agama yang benar-benar gede. Karena setiap budaya pasti membentuk satu sistem kepercayaan disebut agama. Dan Yesus lagi berusaha yakinin dan nggak ada yang percaya. Sampai level tertentu di Yohanes 8 ayat 33, mereka sampai bilang kayak gini.
Kami adalah keturunan Abraham. Mereka ngomong gitu, yang nggak percaya. Kami adalah keturunan Abraham. Orang-orang Yahudi bilang gitu. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Merdeka, perlu merdeka dari apa? Gue keturunan Abraham. Abraham bapak moyang gue. Kasarnya Abraham pendiri agama Yahudi tentunya. Salah satu bapak agama Yahudi di era itu. Dan dia bilang kita keturunan Abraham. Kita perlu dibebasin dari apa? Kasarnya gini, kalau zaman sekarang lo ngomong, gue udah Kristen dari kecil bro. Ngapain gue perlu bertobat kan gitu? Nggak perlu, gue udah, yaelah, bapak gue pendeta, mama gue pendeta, bapaknya bapak gue pendeta, emaknya emak gue pendeta. Itu kisah nyata, itu hidup gue. Dan anaknya agak mau ya akhirnya. 23 tahun jadi bajingan, bener? 2008 bertobat, 2001 udah mulai pelayanan, otodidak. Anak pendeta mesti bisa semua. Iya gak? Mesti bisa. Jadi kalau ada yang bertingkah dikit, gue yang gantiin. Akhirnya paling bertingkah tebak siapa? Gue. Gue bisa semuanya. Ah lu banyak gaya, sini gantiin gue. Ya yang banyak gaya gue. Tanpa gue sadar. Ya kan? Dia bilang, ya ampun, kita keturunan Abraham. Kita diperhamba oleh apa? Di Lukas 3, kalau lu lihat deh. Ada seorang namanya Yohanes Pembaptis, kerjaannya ngapain kira-kira? Ini baptis ya, namanya pembaptis. Yohanes Pembaptis. Dan dia bilang dia membaptis orang. Di Lukas 3, lu bisa buka deh kalau lu nggak percaya yang lihat muka gue. It's okay. Lukas 3 ayat 7, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Atau dia bilang, emang lu pikir lu bisa lari dari kiamat, kasar gitu, dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan apa? Pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Yohanes ngomong dengan keras, karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Dia bilang apa? Kenapa? Lu pikir lu anak Abraham? Kenapa terlahir Kristen? Ya ampun, Tuhan bisa jadi kasar orang Kristen dari batu. Jadi dan di sini dibilang kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan apa? Ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi agama bisa sesuatu yang hanya pengakuan. Bisa ngaku-ngaku KTP-nya Kristen, sekolah di sekolah Kristen, di tengah keluarga Kristen, ngakunya Kristen. Mungkin ke gereja sekali-sekali. Ya kan, ini salah satu bagian dari hari ini, salah satu hari dari yang namanya napas. Kristen napas muncul cuma 2 hari, Natal sama Paskah. Udah kayak ikan paus tuh loh. Ke atas, tarik nafas dalam-dalam. Masuk lagi lama kayak kapal selam, ntar muncul pas Natal lagi baru muncul, ya kan, kayak gimana bro? Gitu rasanya Kristen 2 tahun, dua kali setahun gue bilangnya. Dan ada Kristen yang seminggu sekali. Itu paling banyak pengikutnya. Seminggu sekali 2 jam, itu pun 2 jam udah mulai bosan. Udah gini-gini, padahal belum nyampe 2 jam. Padahal nonton film Superman versus Batman yang konon membosankan, bisa kuat. Tapi dengerin firman Tuhan yang adalah kebenaran, ngantuk. Alibinya macam-macam. Belum makan lah, habis makan lah, ya kan? Belum makan lemes, habis makan bego, bener? Enggak, jadi emang dasarnya nggak demen firman aja. Alibinya doang itu selalu kayak gitu. Dan dibilang di Lukas 7 ayat 30, dibilang ternyata Yesus bilang orang-orang ini yang ketika Yohanes ngomong gini nggak jadi dibaptis. Mereka menolak untuk dibaptis karena ngerasa kita keturunan Abraham dari kecil. Gue Kristen. Lukas 7 ayat 30 dibilang, tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, menarik loh, yang datang tuh banyak. Ada beberapa prajurit disuruh hasilkan buah dari pertobatan. Kata prajuritnya, terus kita mesti ngapain nih pak? Pertobatan di dalam diri kita apa nih? Oke gini, jangan nagih lebih banyak dari yang seharusnya. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Menarik ya? Zaman sekarang kenapa polisi nilang-nilang? Alasannya gajinya nggak cukup, bener kan? Lihat gak betul, firman Tuhan nggak pernah berubah. Segitu powerfulnya. Dan selalu gue ngobrol, abis ditilang biasanya gue ajak ngobrol, Pak, tadi ngumpet di mana Pak? Saya nggak ngeliat Bapak, keren banget Pak, Bapak jago banget ngumpet, ya kan? Terus kenapa Pak mesti narikin duit kayak gini? Maksudnya saya udah susah, lagi mau bikin SIM, sekarang malah kena tilang. Kenapa mesti kayak gini? Ya gimana dong, namanya juga kepepet, mesti setoran, gajinya nggak cukup, katanya gitu. Dan gue langsung ingat kata-kata Yohanes. Ketika ada prajurit-prajurit yang bertobat, dia bilang kita mesti ngapain? Jangan ambil yang lebih dari yang mesti lu ambil. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Wow. Dan akhirnya ada orang-orang ini yang tadi. Dan dibilang mereka dari kalangan apa? Orang-orang yang gak mau dibaptis. Lihat nih.
Ayat 30. Lukas 7:30, tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Apa maksud Allah terhadap diri mereka? Menyelamatkan. God saves. Itu kehendaknya. Lu harus belajar hatinya. Kalau lu nggak bisa ngelihat jalannya, pikiran lu nggak bisa menyelami pikirannya, lu mesti belajar percaya hatinya. Dia mau menyelamatkan. Tapi dibilang apa di situ? Orang-orang yang agamawi dibilang di sini, orang ahli-ahli Taurat, jago Alkitab, mereka tahu firman. Menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. In the end of the day, ketika Yohanes ngomong gitu, mereka malah nggak jadi mau dibaptis. Kenapa lu pikir lu keturunan Abraham? Lu pikir siapa yang membuat lu, apa yang buat lu berpikir bisa lari dari kiamat? Kenapa gara-gara lu keturunan Abraham, Tuhan bisa jadiin keturunan Abraham dari batu? Oke, ular beludak dipanggil ular beludak, gila nggak? Ekstrim banget. Speaking of, nggak boleh ngomong kasar, bener? Lo kan kaget apa yang diomong sama Yohanes, dan lo kan kaget apa yang Yesus bilang tentang Herodes. Yesus panggil Herodes sebagai si serigala. Bilang sama si serigala itu. Gue pernah ngomong, wih, kasar banget nih Yesus. Bener? Kalau zaman sekarang kayak apa? Kasih sama si sinjing itu. Sinjing, tau sinjing? Ngerti maksudnya? Ya kan? Tapi orang Kristen gak boleh ngomong kayak gitu loh. Ini bukan masalah boleh nggak boleh. Boleh nggak boleh itu bicara agama. Paulus bilang segala sesuatu memang boleh, tapi nggak semuanya berguna. Nggak semuanya berguna. Dan agama selalu cuma ributin, boleh apa nggak boleh, pacaran mesti gimana kak, boleh pegangan tangan nggak, boleh ciuman nggak, boleh pelukan nggak, ributin itu aja terus. Nggak terlalu penting. Pertanyaannya bukan boleh atau enggak, pertanyaannya buat apa dan buat siapa. Buat apa lo gandengan, buat apa lo ciuman, buat apa lo pelukan. Kalau itu malah bikin lo makin nggak konsen, bener? Oh ya, makin nggak jelas, makin nggak bisa melayani, makin nggak bisa jaga kekudusan, makin ngos-ngosan bahasa gue, tau nggak? Nafsu. Apapun yang bikin lo tambah nafsu, jangan lakukan itu. Lo malah ngerusak anak orang nanti in the end of the day dan ngerusak hidup lo sendiri. Berikutnya, bener kan sombong nggak ada obatnya? Agama akan selalu menghasilkan itu. Berikutnya, ini gue sensor sedikit karena gue agak sebel banget sama kalangan ini. Gue bilangnya, lo tebak aja sendiri. Yang dibintangin tuh apa? Kira-kira. Kalau otak lo sama kayak gue, lo tahu maksud gue. Cuman di sini secara munafik gue akan bilang itu huruf I sebenarnya. Munafik. Oke. Dan ini nyebelin. Saking nggak sedikit orang yang nggak ke gereja, cuman gara-gara bilang gereja penuh orang munafik. Selalu kayak gitu ngomongnya. Dan gue akan bilang sad but true. Bener sih emang, menyedihkan tapi emang bener. Tapi gue bilang ini, tapi tenang bro, ada tempat buat satu lagi. Ayo join. Siapa yang gak munafik, coba gue tanya. Semua orang munafik, bener. Akhirnya gini, ada orang yang bilang sangat benci kemunafikan sampai akhirnya dia berdosa terang-terangan. Ngerti gak maksudnya? Karena munafik, dia bilang munafik itu lebih parah daripada mereka yang terang-terangan berdosa. Munafik itu kan bicara lu sebenarnya berdosa tapi lu pura-pura enggak. Jadi dia bilang apa? Ya mendingan gue lah terang-terangan bikin dosa. Nyeng, sama aja, serius deh. Bener gak? Lu bikin dosa dan pura-pura gak berdosa sama bikin dosa terang-terangan, nggak ada yang lebih mendingan, sama aja, lebih parah, malah dua-duanya parah. Makanya sekarang orang udah gak ada malunya lagi bikin dosa, bener? Orang selalu bilang kayak, toh lu gak usah lah addressing LGBT dari atas mimbar, karena itu kan sesuatu yang private. Kenapa lu gak ngobrol sama temen lu, sama keluarga lu, sama siapapun yang lu tahu ternyata suka sama jenis privately? Gue bilang gak bisa. Karena apa? Kalau gue sekarang ke mall, itu udah bukan sesuatu yang private, itu sesuatu yang umum, sesuatu yang publik. Orang dengan bangga, bahkan makanya nama istilah buat di luar negeri ya, namanya pride. Pride itu bangga, dengan bangga mereka menyatakan siapa dirinya, gandeng-gandengan di mall, kadang ada yang cium-ciuman juga. Udah gak ada malunya. Gue bilang, this is a public matter, dan gue gak mungkin going private with this. Jesus died on public. Dia mati di depan umum, tergantung di kayu salib, menanggung malu gue. Bukan berarti akhirnya gue bisa bikin dosa jadi gak perlu malu lagi, ngerti maksudnya? Bukan itu. Dan gue akan terus addressing apa yang Tuhan tekan di hati gue. Kalau emang they going public, I'm going public with this. Bahwa cinta yang sejati bukan hanya menerima apa adanya, tapi akan mengubah orang menjadi seperti Kristus. Diterima apa adanya benar, tapi nggak akan dibiarkan apa adanya terus. Amin. Kita welcome, come as you are. Datang lalu pendosa, oke datang. Come as a sinner, but dia akan ubah lo dari seorang pendosa jadi seorang hamba Tuhan. Itu cinta sejati, nggak akan biarin lo terus apa adanya. Dia terlalu sayang sama lo untuk biarin lo terus berdosa, karena upah dosa masih maut sampai sekarang dan selamanya.
Nggak berubah. Walaupun Yesus mati di kayu salib, nggak mengubah kenyataan upah dosa. Ingat, ada murka yang akan datang, itu yang Yohanes Pembaptis bilang. The king is coming, the judge is coming, and judgment it still comes. Ingat, abis kisah Nuh dengan janji Tuhan melalui pelangi, di pasal 19 dari Kejadian ada kisah Sodom Gomora. Jangan lupa itu. Tuhan menurunkan hujan api dan belerang dari langit. Artinya apa? The judgment is still come. Dan kita nggak bisa ada di situ terus. Ingat suatu istilah yang dibuat sama Yesus buat orang-orang agamawi. Dia bilang, lu kayak kuburan di labur putih. Dalamnya mayat, busuk, tapi luarnya putih. Kelihatannya haleluya banget pokoknya. Ya kan? Yohanes 19 ayat 15 menjelaskan kemunafikan salah satu yang terparah yang tercatat di Alkitab. Orang-orang ini, ahli Taurat dan Farisi, orang-orang dari kalangan religius selalu mencobai Yesus. Salah satu pertanyaan mereka adalah kayak gini. Mereka pasti sebel banget kalau harus suruh bayar pajak. Kenapa? Karena bayar pajak, pada waktu itu mereka dijajah Roma. Bayar pajak kayak nyetor duit ke penjajah. Ngerti maksudnya? Dan mereka nanya sama Yesus, buat ngetes. Kira-kira perlu nggak sih bayar pajak? Karena mereka sebel bayar pajak sebenarnya. Jadi kalau ada orang Indonesia atau orang Jakarta yang nggak suka bayar pajak, hati-hati. Karena Yesus yang suruh. Dia bilang, oke, ada duit nggak? Kenapa dia nanya ada duit nggak? Karena dia nggak punya duit. Kalau dia langsung keluarin, lihat nih gambar siapa? Nggak, dia bilang, ada yang punya uang nggak? Karena dia nggak punya duit. Ambil, oke, ini gambar siapa? Gambar Kaisar. Ya udah, kasih yang ke Kaisar. Kasih yang ke Kaisar, kasih apa yang dia punya, dan kasih ke Tuhan apa yang Tuhan punya. Dan Yesus ada tiba saatnya dia harus bayar pajak. Seperti yang tadi kita lihat, dia nggak berduit. Dia bilang ini, Petrus, mancing gih. Ntar dalam tuh ikan ada duit sejumlah yang harus gue bayar buat pajak gue. Keren banget ya. Dan benar, mancing ikan ada dalam ikan dikeluar. Iya benar, ada duitnya, ya kan? Ya itu yang Yesus bilang, apapun yang dia bilang pasti jadi kenyataan. Dan gini, ini kemunafikan paling parah. Gue percaya mereka pasti benci banget sama yang namanya kaisar dan penjajahan. Orang-orang agamawi ini pasti sangat benci. Makanya apa? Ada istilah-istilah tadi. Bayar pajak aja nggak rela. Mereka selalu mempertanyakan. Pasti di belakang selalu ngomong buruk tentang kekaisaran Roma era itu. Sang penjajah pasti digosipin terus, bener gak? Tapi lihat gak di Yohanes 19, di saat-saat terakhir ketika Pilatus bilang sama mereka tentang Yesus. Dia bilang gini, maka berteriaklah mereka. Ini orang-orang agamawi, ingat jangan pernah lupa, religion kills the one and only, Jesus Christ. Yang bunuh Yesus agama. Jangan pernah lupa itu. Jangan pernah lupa itu. Maka berteriaklah mereka, nyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Pilatus nanya gitu. Karena tuduhannya apa? Orang ini mengaku sebagai raja orang Yahudi. Pilatus bilang, ya udah bukan urusan gua. Urusan dia, sama dia kan dari Yahudi, dia orang Yahudi, urusan kalian semua bukan urusan gua. Makanya dia bilang apa? Inilah rajamu. Dan mereka berteriak, jawab imam kepala. Siapa yang jawab? Religious elites. Yang paling tinggi posisinya secara agama di agama mereka. Dan jawab imam-imam kepala, kami tidak punya raja selain daripada kaisar. Men, itu kemunafikan paling parah yang keluar dari mulut. Ya, penjilat banget, lihat gak? Kita nggak punya raja lain selain kaisar. Hah? Really? Lu bayar pajak aja nggak rela? Terus lu bilang kaisar itu raja lo? Serius lo? Lihat, agama itu segitu munafiknya. Tahu banget kak, gue pernah jadi munafik soalnya. Cukup lama gue jadi munafik, cukup lama gue beragama. Hanya sekedar beragama. Pelayanan jalan terus, bikin dosa jalan terus. Sama teman sepelayanan, gila gak? Wow, tapi itu kisah, itu lagu lama kaset kusut. Gue rasa semua gereja punya. Punya orang-orang yang pacaran juga gak benar, tapi masih pelayanan terus. Kadang pengurus masuk, pencitraan gue bilang ya. Ngerti maksudnya? Biar kelihatan bapaknya yang pendeta itu kayak, anak gue pelayanan luar biasa. Kalau dia biasa di luar, ternyata bukan luar biasa. Tapi gak ada yang tahu. Karena munafik, sesuatu yang ditutup-tutupin bisa jadi performance. Makanya sebenarnya menurut gue ya, kekristenan yang performance akan hilang gak lama lagi. Orang udah mulai makin males. Karena semuanya tuh fabricated, gue bilangnya semua diatur. Musiknya diatur, bikin sedih. Ya gak? Udah jadi kayak gak real gitu. Gue berharap Tuhan kabulin permintaan dari banyak orang. Kita pengen sesuatu yang real. Pengen banget. Karena mungkin keluar dari pakem-pakem yang udah pernah ada, tapi apakah ada sebuah pakem untuk sebuah hubungan? Gue rasa nggak ada. Hubungan itu sesuatu yang natural, sesuatu yang spontan, sesuatu yang seru,
sesuatu yang bergairah, nggak bisa dipatronin, harus gini, harus gitu, nggak bisa. Agama bicara selalu harus gini dan harus gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, itu agama. Religion kills secara spiritual. Orang-orang yang mati secara spiritual ciri-cirinya sederhana, walaupun beragama, dia akan tetap sombong dan tetap munafik. Selalu di depan orang, shalom, ya kan, dalam hatinya sialan, gak ada yang tahu. Itu udah pasti, mukanya bisa gitu kayak sinetron Indonesia gitu, salaman ya kan, cuman di dalam hatinya ada awas tunggu pembalasanku, ada gitu-gitunya, ya kan. Itu cuman di Indonesia doang, nggak, gue rasa di film lain nggak ada kalau di luar negeri. Di sini tuh lama, ceceng di zoom in zoom out mukanya, nggak ada yang ngomong, cuma di dalam hatinya itu loh. Luar biasa, itu kan kemunafikan, bicara tentang itu selalu. Bagian terakhir, mudah-mudahan kita masih punya waktu. Ingat, religion kills but God He saves. Ini judul kita hari ini. Tapi Tuhan menyelamatkan kita dari apa? Pasti dari kesombongan. Pastinya. Ada 2 ayat yang akan kita lihat. Lu mesti buka Alkitab kan? Dari tadi lu belum buka Alkitab kan? Udah deh, Lukas. Kita buka lagi. Filipi 3, 6, ayat 1b sampai 11. Pembacaannya banyak, tapi kita punya waktu. Karena dia bicara tentang seorang yang tadi gue bilang, yang sangat religius dan diselamatkan oleh Tuhan. Selamatkan dari apa? Pasti dari agama dan dari dirinya sendiri, dari dosa. Dia pikir dia benar. Dia bunuh-bunuhin orang Kristen, namanya Saulus. Roma tuh Filipi 3 ayat 1b sampai 11. Di bawah judul kebenaran yang sejati. Saulus ngomong gini. Ini udah bertobat, namanya Paulus. Filipi 3 ayat 1b sampai 11. 1b sampai 11. Yep. Menuliskan hal ini lagi kepadamu, artinya udah pernah ditulis. Ini kayak ngulang lagi. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ups, ngomong kasar. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dia bilang apa? This is religion way different than Christianity. Dia bilang, kita yang beribadah dengan Roh Allah, oleh Roh Allah, dan bermegah hanya apa? Di dalam Kristus, cuma dalam Dia doang. Kita cuma bisa nyombongin Dia. Dengerin, kalau emang keselamatan itu gratis, artinya diberikan oleh Tuhan, gue nggak percaya ada yang gratis sih. Ada yang bayar kalau gratis, artinya benar. Kita selamat, siapa yang bayar? Yesus. Jadi lu harus mulai berhenti jadi prosetan karena berpikir ini sebuah kegratisan. Gratis biasanya selalu identik dengan yang murah, bolpen, payung, piring, gelas, nggak jelas, sabun. Pokoknya identik sama yang murah, tapi keselamatan itu sesuatu yang mahal, bahkan tidak terbeli. Gratis artinya karena ada yang bayar. Oke? Kalau lu diberikan sesuatu sama orang, ya bisa nggak lu banggain sesuatu itu? Contoh, somehow lu belanja di salah satu store terkenal di Indonesia dan lu masukin undian, lagi iseng. Tiba-tiba dapat mobil. Gila gak? Ya kan, rumah udah di gang, dapat mobil Mercedes seri terbaru. Parkirnya aja nggak tahu di mana, benar? Kalau lu jual tuh mobil, lu bisa beli 2 rumah lagi, lu sewain. Somehow, akhirnya orang lihat kayak, wih gila, mobil bagus banget. Dan biasanya punya kecenderungan, ya siapa dulu apa? Mobilnya boleh dikasih, bener gak? Satu-satunya yang bisa disombongin dari sesuatu yang diberikan adalah sang pemberi, bukan apa yang diberikan. Jadi nggak bisa orang Kristen menyombongkan keselamatannya. Orang Kristen hanya bisa menyombongkan Yesusnya. Amin. Kita akan selalu bermegah di dalam Dia, bukan apa yang telah kita lakukan. Yang disebut di sini hal-hal lahiriah, yang namanya apa? Agama. Ayat 4. Sekalipun, kata Paulus, aku juga ada alasan. Ayat 4 juga ada alasan untuk 4. Amsal, masih Filipi. Oke. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dia bilang apa? Kalaupun gue mau nyombong, gue punya alasannya. Oke. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Lihat nih alasannya, Paulus bilang, gue bisa nyombong secara agama. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku Farisi, artinya sempurna. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran, dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wow, you wanna play the religious game, I will kill you in this game. Dia bilang gak gitu. Lu, kelar hidup lo. Ngerti maksudnya? Dia bilang apa? Kalau lu mau nyombong secara agama, gue bisa nyombong lebih parah lagi. Dia udah
yang paling agamawi yang pernah ada saat itu. Dan dia top frag. Kalau zaman main CS, ngerti maksud top frag? Nomor 1, itu dia. Lu mau main gini-ginian, kata Paulus, mau nyombong-nyombongin agama. Gue juga bisa. Ya kan? Tetapi, ya itu juga suka banget, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Apa keuntungan? Pujian-pujian yang didapat dari kehidupan agamawi. Bener gak? Ada yang memuji lu kayak, luar biasa pelayanan lu bro. Gile, lu aktif banget. Lu bukan lagi ini lo, pengerja lo. Ya kan lu bukan lagi aktivis. Aktivis tuh biasa, lu ekstremis bro. Bukan cuma aktif, ekstrim. Ya kan, semua kategori lu ada. Bahkan WB aja. WB itu buat kaum ibu, ada lu, padahal lu laki. Gila gak? Saking ekstrimnya. Itu terlalu aktif namanya, ekstremis gue bilangnya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Kenapa? Karena apa? Karena Kristus. Semua kebanggaan yang gue udah pelayanan dulu, gue bikin apa, semuanya nggak ada apa-apanya. Yang dulu gue anggap keuntungan, sekarang gue anggap rugi. Karena Kristus, ayat 8. Malahan segala sesuatu, malah semuanya, bukan cuma pujian-pujian, semuanya gue anggap apa? Rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu. Apa? Semuanya bicara apa guys? Ini bukan bicara dosa. Ini bicara agama. Paulus ngomong tentang itu. Dan dia bilang apa? Dosanya dia yang paling parah adalah agama. Dia ngomong sendiri. Dan dia bilang suatu keuntungan buat dia dulu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bahasa aslinya tai anjing. Gue gak bohong, lu cari bahasa aslinya. Segitu menjijikan apa yang Paulus dulu anggap sebuah keuntungan. Dia bilang sekarang gue anggap sampah, sampai semenjijikan itu. Gue gak bisa banggain satupun dari pelayanan gue di hadapan Tuhan. Nggak akan bisa. Makanya apa sekarang gue ngejar yang nggak pernah gue tahu. Siapakah engkau Tuhan? Aku Kristus. Dan dia berusaha mengejar pengenalan akan Kristus. Dia tukar semua yang dulu dianggap untung, dianggap semua sampah dibandingin pengenalan akan Kristus. Ayat 8, masih di ayat 8. Supaya apa? Supaya apa? Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap semuanya sampah, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi lu nggak bisa, ngerti nggak? Lu nggak bisa menikmati pujian-pujian karena lu beragama dan memperoleh Kristus. Itu dua hal yang berlawanan. Kalau lu ikut Kristus, lu akan terlihat seperti aneh. Lu akan terlihat seperti aneh, tapi itu harus. Emang lu diciptakan untuk berbeda. Lu diselamatin untuk menjadi berbeda, jadi terang di tengah kegelapan. Ingat, kalau emang dosa itu sesuatu yang kalau emang agama itu sesuatu yang seperti dosa, ya kan, jadi orang yang berdosa mesti bertobat dari dosanya, dan orang yang beragama mesti bertobat dari agamanya. Dan kita ngeliat satu orang yang jelas bertobat dari agamanya sendiri, namanya Saulus, yang jadi Paulus sekarang namanya. Ayat 9, dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri. Lihat gak? Karena menuruti hukum Taurat, bicara agama kan, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan atau by faith, iman. 10 yang kau kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Alasannya apa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Hari ini Paskah bicara tentang itu. Kalau Yesus bangkit, artinya kita bisa bangkit. Amin. Ya kan, agama gak bisa nyelamatin lo. Agama berpuluh-puluh tahun, gue bisa bilang 23 tahun, berarti ada 20 tahunan sekian nggak bisa mengeluarkan gue dari hidup. Gini, secara spiritual gue bilang gue tinggal di kuburan dulu, menyiksa diri dengan dosa gue sendiri, kayak orang gila. Ingat orang gila Gadara? Ingat gak? Dia belum mati tapi tinggal di mana? Di kuburan. Orang yang hidup dalam dosa tuh kayak gitu secara spiritual. Lu belum mati tapi tinggal di kayak di neraka. Lu bikin neraka lu sendiri. Lu pilih substance tertentu dan lu jadi terikat sama substance itu. Lu hidup gaya, lu pilih gaya hidup, lu masuk di tongkrongan itu dan lu nggak bisa keluar sendiri. Tapi lu tetap ke gereja, tetap apa, dan nggak bisa. Agama selalu cuma main yang di luar. Cuma bisa ngerubah penampilan, mungkin bisa ngerubah sedikit tingkah laku, tapi bentuknya kemunafikan karena aslinya sebenarnya aku adalah, kan gitu. Nggak bisa dirubah. Yang bisa ngerubah lu dari dalam cuma cinta. Ketika hati lu disentuh, dan yang bisa nyentuh hati, agama nggak pernah bisa nyentuh hati. Makanya berapa banyak orang yang beragama dan masih nggak bisa mengampuni. Oh, ada majelis puluhan tahun pelayanan, ngaku selalu gini, kamu berpelayanan berapa tahun? Saya udah 40 tahun pelayanan. Oh gitu ya, 40 tahun pelayanan. Kok tengil amat?
Sampai bangga, bener gak? Dan akhirnya apa? Kita tahu dia selalu keras, kenapa? Ternyata punya akar pahit. Gue bilang, lah 40 tahun pelayanan kok pahit? Kan gak, agama selalu cuma mainan di luar, gak bisa nyentuh sampai dalam. Dan gini, coba lihat ya. Makanya Paulus bilang apa? Roma 7:24 dia bilang gini, siapakah yang mau menyelamatkan saya dari badan ini yang bawa saya kepada kematian? Kenapa dia ngomong gitu? Karena dia ngomong gini, hampir selalu, ada keinginan untuk berbuat baik, tapi yang baik yang pengen gue buat bukan itu yang gue buat. Yang jahat, yang salah, yang gue tahu salah nih, itu terus yang gue bikin. Kata Paulus, siapa yang bisa selamatin gue dari tubuh binasa ini? Dalam diriku sebagai manusia, kata Paulus, gak ada yang baik. Tapi apa? Syukur kepada Allah. Dia nanya sendiri, jawab sendiri. Siapa yang mau nyelamatin gue dari tubuh binasa yang bawa gue kepada kebinasaan? Siapa nih? Karena daging kita lemah, akan ngebawa kita ke neraka. Kita butuh sesuatu yang bukan cuma ritual. Kita butuh sesuatu yang spiritual, yang dari sini, yang nyentuh hati, yang ngedrive kita dari dalam. Dan agama gak bisa. Agama itu cuma kayak gini, kita menyembah Yesus yang digambarkan sebagai gembala domba, bukan gembala bebek. Ngerti bedanya? Gembala bebek nih kayak gini, bebeknya di depan, dia di belakang, bener gak? Jadi kalau ada yang belok, woi, pak, tengah, woi, jangan ke sono, pak, lihat gak? Tapi Yesus apa? Gembala domba selalu di depan, dombanya ngikutin. Ntar dia jalan sampai di sini kayak, loh, mana tuh si satu lagi? Dia cari lagi balik. Dia nggak akan petak-petok, lo itu agama, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, harus gini, harus gini. Dia bukan gembala bebek, sekali lagi gue bilang, dia gembala domba. Dan sebagai domba kita punya kecenderungan untuk lari, ambil jalan kita sendiri. Tapi dia selalu ada. Ini gambar yang gue gak pernah lupa dari Yesus. Dia gendong satu domba yang hilang itu. Dan gue tahu persis siapa yang dia gendong, itu gue. Gue pernah hilang dalam agama, dan gue pernah hilang dalam dunia yang satunya lagi. Dan Tuhan pengen kita tuh benar-benar ada di antara itu. Dan gue akan kasih tau apa maksudnya di antara itu dalam waktu yang cukup sisa, sedikit lagi. Matius 5 ayat 20, mungkin lu pernah baca ini, mungkin mengagetkan buat lo. Kayaknya berlawanan sama apa yang kita pelajarin hari ini. Matius 5:20, Yesus bilang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi, lo gak bisa masuk surga. Ayatnya bilang gitu. Ngagetin kan? Kayak, what? Apa maksudnya? Bahasa Inggris bukan kehidupan keagamaan. If your righteousness, jika kebenaranmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat. Artinya gini, bilang religion kills but God he saves, artinya dia selamatin kita bukan biar kita nggak beragama, bukan, tapi biar kita punya agama itu murni. Artinya apa? Sesuatu yang bukan cuma ritual di luar, tapi pakai hati. Bedanya selalu apa? Selalu di dalam bedanya, ya kan? Karena agama selalu cuma yang di luar. Yesus bilang sesuatu yang dari dalam. Ketika lu benar-benar bertobat, lu akan benar-benar kayak orang yang beragama. Lu akan benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan, bener gak? Ya kan? Aktif di gereja, baca Alkitab, bikin komsel di rumah, kayak mirip banget sama orang yang religius. Bedanya apa? Lu real. Lu bener-bener mau, gak ada yang paksa lu, gak ada. Lu bener-bener rindu teman-teman lu bisa kenal Tuhan. Orang akan lihat kayak, ih, pencitraan pasti. Karena apa? Dia taunya lu yang bajingan, bener gak? Tapi ketika lu bikin itu, tepat lu gak bikin ini bener-bener buat tampil, sama sekali gak, lu gak peduli. Bahkan diserang sama orang, lu tetap berjalan terus, lu gak peduli. Lu akan selalu dilihat kayak gitu. Coba lihat di Matius 7, berapa lembar dari situ. Gue sampai hafal ayat-ayat ini, karena ini pernah bikin gue nangis sejadi-jadinya. Matius 7, 21 sampai 23. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan teriak, Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu, membuat banyak mujizat demi namamu, dan menyembuhkan orang sakit demi namamu? Itu pendeta-pendeta besar dengan karunia-karunia ajaib yang sangat disorot oleh dunia. Di hari terakhir Yesus bilang kayak, sungguh aku akan berkata yang sesungguhnya, aku tidak pernah mengenal engkau. Wow, that's interesting. Lu bisa terkenal di dunia dan gak dikenal di sorga. And that's kind of sucks menurut gue. Kalau lo kan berpikir, gile, orang muji luar biasa, pelayanan luar biasa, lihat. Dan ternyata, kata Tuhan, kenapa? Siapa ya? Gue nggak tahu siapa lo. Anyalah hai apa? Coba lihat baca. Anyalah hai pembuat kejahatan, bahasa aslinya anomia. Apa artinya? Orang-orang yang hidupnya mau-maunya sendiri. Artinya ada peraturan nih, ada agama, tapi dia nggak mau. Banyak orang memilih ateis bukan karena sulit
untuk percaya bahwa Tuhan ada. Sebenarnya ateis adalah cuma akal-akalan doang, mereka nggak mau beragama. Karena agama ada peraturan, nggak ada orang yang suka diatur. Itu aja problemnya selalu. Alasan orang ateis sebagian besar bukan alasan logik, tapi alasan moral. Karena mereka pengennya apa? Gua adalah hukum atas diri gue sendiri. Gue pengennya suka-suka gua. Anomia bicara suka-sukanya sendiri. Bukan hidup menurut kemauan Tuhan, tapi suka-sukanya sendiri. Dan jelas banget di ayat ini kita lihat di sini. Coba lihat. Dan Kristus, jika Kristus tidak dibangkitkan, perhatiin. Hari ini Paskah. Maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kenapa? Kepercayaan yang mana yang sia-sia? Kepercayaan yang cuman di mulut, cuman katanya. Tapi apa? Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau lu masih hidup dalam dosa, lu kepercayaan lu sia-sia. Artinya apa? Dari kecil, kekristenan lu agamawi berarti. Anak Kristen yang sejati akan membawa lu keluar dari kubangan dosa. Jika Kristus tidak dibangkitkan, lu akan terus hidup dalam dosa. Sia-sia iman lu. Tapi benar kan? Kristus dibangkitkan, benar kan? Kita ngerayain itu hari ini karena emang dia bangkit. Emang iya, hari ibadah dari hari Sabtu sampai dipindah ke hari Minggu karena Yesus bangkit di hari Minggu. Gue selalu suka tulis Sunday bukan SUN, hari yang merayakan matahari, tapi Sunday-nya SON karena the Father's only Son given for us, tergantung di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa dan dari agama. Artinya apa? Bukan artinya lu jadi hidup suka-suka lo. Lu nggak, ya udah kata Kristen nggak usah beragama. Ya udah gue berhenti jadi anchor. Ngapain? Ini kan agama Kristen. Gitu enggak? Hati-hati. Mesti perhatiin benar-benar. Yesus bilang kalau hidup keagamaan lo, kalau kebenaran lo nggak lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, lo nggak bisa masuk surga. Artinya apa? Kita akan ketat menjalankan agama Kristen, tapi dengan hati yang murni, yang rindu, yang rela, ketaatan, kekudusan, pelayanan, semuanya dari hati yang rela. Dan itu yang agama nggak pernah nyampe sampai level hati, tapi yang itu yang Tuhan sentuh ketika dia mati di kayu salib. Problemnya selalu di situ. Kenapa religion kills? Karena religion nggak punya hati. Kenapa God saves? Karena dia punya hati, dan hatinya lagi gue bilangnya impartasi, bahasa karismatiknya lagi diimpartasi ke lo ketika Yesus mati di kayu salib. Lo akan belajar mengampuni, karena dari situ dia bilang, Bapak ampuni mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Lo akan belajar, lo akan pengen bisa mengampuni kayak gitu. Tuhan, kalau emang lu Bapak gue, harus ada kemiripan di antara kita, mesti 11-12. Kalau lu murah hati, bukankah mestinya gue murah hati? Lihat gak? Lu lagi ditransfer hatinya Tuhan. Dan itu dia, Tuhan lagi selamatin kita dengan cara ganti hati. Dan ini dia yang gue bersyukur yang ada di dalam kekristenan, sesuatu yang gue bilangnya mainnya di hati levelnya. Oke, ada seorang yang bertobat namanya Ari Lasso, dulu vokalis Dewa 19, lagi terkenal, dia narkoba parah, hilang 2 tahun, nggak jelas. Gue bilang, orang goblok banget sih, kemana sih ini orang? Dia hilang. Dan gini, istrinya berusaha menangin dia di rehab dan segala macam. Dan akhirnya ketika udah pulih berhenti narkoba dan segala macam, dia membangun karirnya lagi. Ada satu lagu yang terkenal banget, dia judulnya nyanyi gini, sentuhlah dia tepat di hatinya, ia akan jadi milikmu selamanya. Sentuh dengan setulus cinta, buat hatinya terbang melayang. Dia tahu yang bisa merubah dia cuma cinta. Ketika cinta itu menyentuh hatinya, setulus cinta, itu sebenarnya lagu Kristen banget. Kenapa? Ari orang Katolik, dan istrinya selalu berusaha berubah dia dari dalam dengan cara disayang, bukan diatur-atur, bukan dilarang-larang, tapi disayang, dirawat. Dan itu yang terjadi dalam kekristenan. Itu yang membuat gue seorang yang sangat skeptik. Tadinya agnostik, tiba-tiba mulai berpikir jangan-jangan Tuhan ada. Bukan jangan-jangan Tuhan ada, agnostik percaya Tuhan ada, tapi nggak nyampe. Tiba-tiba gue tahu, tiba-tiba dia bilang gini, emang nggak nyampe, makanya dia turun dari sana. Ya kan? The Father's only Son turun ke dalam dunia ini, biar apa? Biar nyampe lo. Dan dia lagi memperkenalkan diri. Hendaknya kalau lu agnostik murni, agnostik ada 2 macam, agnostik yang agnostik dan agnostik yang gue sebutnya ignorant. Ignorant tuh nggak mau tahu, tapi ada agnostik satu lagi yang pengen tahu. Dan yang kayak gini beruntung, karena Tuhan memperkenalkan dirinya, membuka dirinya untuk kita bisa tahu, untuk kita bisa kenal. Dan itu kekristenan menurut gua, hanya upaya dari Tuhan untuk memperkenalkan diri, sehingga kita mengenal dia. Karena kalau nggak kenal maka nggak sayang maka nggak percaya nggak mungkin mau nyembah. Ngerti maksudnya? Dan ini dia gue bilang kekristenan unik, karena ini bukan agama upaya dari bumi untuk naik ke sorga, tapi kekristenan adalah yang di sorga turun ke bumi, biar yang di bumi bisa nanti ke sana. Yuk kita berdoa. Tuhan, thank you banget buat hari ini.
Kami mau merayakan, mengingat lagi apa yang telah Engkau lakukan. Dengan perjamuan yang akan sebentar kami makan dan minum, biar kami sadar kapanpun kami makan roti dan minum cawan ini, kami memberitakan kematian Tuhan. Biar ketika kami merayakan hidup, bahkan di tengah mungkin dari ulang tahun, lagi makan-makan, sebentar kami makan-makan, biar kami ingat kami masih hidup dan bisa makan karena ada yang udah mati bagi kami. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami dari dosa dan menyelamatkan kami juga dari agama. Biar kami didapati murni di hadapan Tuhan dengan hati yang jatuh cinta sama Tuhan, hati yang rindu mengenal dan rindu melayani Tuhan. Terima kasih buat Anchor, berdoa buat semua pengurus yang ada di sini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami, rela menyelamatkan kami. Amin. Amin. Thank you, Lord.